Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Yulaika dalam pembelajaran IPA. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Pada perkembangbiakan aseksual pada hewan, ini yang pertama adalah dengan menggunakan tunas atau sering disebut dengan pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Ini terjadi pada hidra, kemudian obelia, dan ubur-ubur. Di sini nampak di gambar, ini hidra. Di sini nampak berupa tonjolan, ada tonjolan, kemudian membesar, kemudian tumbuh, kemudian menjadi tunas. Kemudian tunas ini akan lepas dari induknya sehingga menjadi hewan yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi yaitu cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Contohnya ini pada cacing pita dan cacing pipih atau planaria. Di gambar nampak ini proses fragmentasinya yaitu menggunakan potongan atau fragmen dari tubuh ini kemudian berkembang menjadi individu baru. Kemudian yang berikutnya adalah partenogenesis. Peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya pada lebah, kecoa, kutu daun, dan kutu air. Di sini nampak ini adalah ratu, kemudian ini lebah pekerja. Kemudian di sini terjadi perkembangbiakan secara meiosis. Ini pada ratunya atau betina. Kemudian di sini terjadi meiosis pembelahan. Kemudian karena terjadi meiosis maka ini terjadi tanpa perkawinan atau aseksual. Jadi ini terjadi pada lebah. Jadi untuk ratu di lebah ini nanti akan terjadi peristiwa yang namanya parthenogenesis. Peristiwa pembelahannya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah membelah diri, yaitu perkembangbiakan dengan cara membelah diri terjadi pada amuba dan paramecium. Di sini nampak pada amuba ini inti selnya ini nanti membelah kemudian menjadi makhluk hidup atau amuba yang baru. Kemudian pada paramecium ini juga terjadi peristiwa pembelahan sehingga muncul individu yang baru. Ini perkembangbiakan aseksual pada hewan. Sekarang kita akan bahas tentang perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi itu merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan makanan cadangan yang ada dalam telur. Sehingga perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya.
Contohnya hewan yang termasuk ovipar yaitu burung dan penyu. Kemudian yang berikutnya adalah vivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari dalam tubuh induknya melalui plasenta. Setelah embrio dewasa akan dikeluarkan melalui proses melahirkan. Contoh yang termasuk vivipar ialah tikus dan kanguru. Kemudian yang berikutnya adalah ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Contohnya adalah kadal dan beberapa jenis ular. Sekarang akan kita lanjutkan tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya pada hewan Aurelia sp atau dikenal dengan ubur-ubur. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada gonad, kemudian ini ada sperma, kemudian di sini ada telur, kemudian terjadi fertilisasi, kemudian akan terjadi blastula, kemudian di sini ada zigot. Kemudian zigot tumbuh menjadi larva atau larva planula. Kemudian di sini ada, ini sudah polip dewasa. Kemudian di sini ini nanti sudah tumbuh ya. Sini ada ubur-uburnya. Kemudian di sini pada ubur-ubur ini juga timbul namanya tunas medusa. Nah, kemudian nanti akan berkembang. Sehingga ini terjadi baik seksual maupun aseksual. Kemudian selain itu siklus hidup yang lain misalnya pada peristiwa metamorfosis atau sering disebut dengan metamorfosa. Siklus hidup tadi adalah pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, yaitu tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Ini terjadi pada katak, nyamuk, dan kupu-kupu. Nampak di sini metamorfosis katak, kalian bisa amati bahwa ini perubahan bentuk tubuhnya itu berbeda-beda dari antara bentuk satu dengan yang lain. Ini bentuknya berbeda, maka ini dikatakan metamorfosis sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Ini bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Contohnya terjadi pada belalang dan kecoa. Kalian perhatikan di sini, diawali dari telur, kemudian menjadi belalang kecil, dan seterusnya. Dari gambar nampak bahwa bentuk dari belalang muda sampai belalang dewasa ini sangat mirip. Maka ini dimasukkan ke metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, tadi cirinya adalah perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Diawali dari kalian dari telur, maka bentuknya kan ini sangat berbeda dibandingkan yang satu dengan yang lain. Ini dikatakan metamorfosis sempurna. Contohnya lagi kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan dari ulat,
dari telur, ulat dan sebagainya itu bentuknya juga berbeda-beda, maka dimasukkan ke dalam metamorfosis sempurna. Tapi kalau tidak sempurna, ini adalah bentuk tubuh dari hewan itu sangat mirip. Ini terjadi pada belalang dan kecoa. Kemudian akan kita lanjutkan tentang teknologi reproduksi hewan. Teknologi reproduksi ini akan kita bahas, yang pertama adalah ensiminasi buatan. Ensiminasi buatan atau sering disebut dengan kawin suntik, yaitu proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Ensiminasi buatan biasanya dilakukan pada hewan ternak seperti sapi. Kelebihannya ensiminasi buatan adalah efisien waktu dan biaya. Jadi nampak di gambar, ya ini sapi jantan, kita pilih sapi yang unggul, ya spermanya ini diambil, kemudian dibantu manusia melalui suntik, maka sperma ini dimasukkan ke dalam tubuh sapi betina. Ini dikenal dengan ensiminasi buatan. Kemudian yang berikutnya adalah peristiwa cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya. Dalam proses cloning, ini dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Sel telur kemudian diberi kejutan listrik sehingga akan mengalami pembelahan sel. Ya. Kemudian tumbuh menjadi embrio dimasukkan ke dalam rahim induk betina. Pada peristiwa cloning ini pertama kali ini ada cloning yaitu domba Dolly. Nampak di sini yaitu ini mengambil bagian tubuh dari domba betina, yang diambil adalah kelenjar mamai atau kelenjar susu. Kemudian di sini ada nukleus donornya dimasukkan ke sini. Kemudian dua sel tadi dikejutkan dengan sengatan listrik sehingga terjadi pembelahan. Ya. Kemudian ini ada sel telur. Kemudian di sini dimasukkan ke sini mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Ini dari sini. Jadi pada cloning kalian perhatikan di sini, ini betina diambil kelenjar mamenya. Kemudian ini mengambil sel telurnya dari induk betina, kemudian mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid, kemudian dikejutkan dengan listrik, dengan ditemukan dengan nukleus donor dari domba betina tadi. Kemudian karena dikejutkan dengan menggunakan listrik, maka di sini sel yang disatukan mulai membelah, terjadi pembelahan. Kemudian terbentuk embrio. Kemudian embrio yang terbentuk ini dimasukkan ke dalam uterus atau rahim domba. Kemudian berkembang, kemudian menjadi individu baru yaitu domba Dolly. Ini percobaan cloning yang pertama kali. Berarti ini mengambil bagian tubuh dari induk betina. Jadi ini melalui aseksual. Yang diambil adalah bagian tubuh betina. Jadi ini betina dengan betina. Ya, ini peristiwa cloning. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.